ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan taklim afkar membina FKIK Ar-Razi. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini yang kita lakukan ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita awali dulu dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi berkah bagi kita, berkah bagi semuanya. Al-hadiniya wa ala kunatina salihah wa khaladina sofa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqadhi hajatina wa hajatikum min ahwajidun akhir wal khadirati jami'a masyayikhina mu'allimina wa asadidina wa masyayikhina wa ila sanadil karam masyayikhina a'udhu nusukula sanadil karam najih kalamin hatta ila kharadina sofa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi sayyidina al-hajj al-khadirati ila jami'il muallifin wa khususan muallif hadal kitab خضرهم يا الخضرة جميعا بيننا وأمتنا أخواننا أخواتنا أمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan membahas, yaitu yang pertama, setelah kita ini membahas yang kemarin yaitu tentang wudu, sekarang adalah perkara yang menjadi gantinya wudu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika kita ini dianjurkan untuk melakukan yaitu ibadah fardu, yaitu salat fardu atau yang sunnah,
ketika kita ini dalam keadaan hadas. Dalam keadaan hadas seperti itu, kita ini harus berwudu untuk menghadap Allah, untuk taat kepada Allah melalui ibadah, yaitu salat fardu atau salat sunnah-sunnah yang lainnya, atau membaca Al-Quran. Ketika wudu itu nanti tidak bisa dilakukan, ada kalanya karena air, ada kalanya karena sakit dan lain sebagainya, maka ganti dari itu adalah yaitu melakukan tayamum. Tayamum juga disyariatkan ketika kita ini tidak bisa melakukan wudu, maka gantinya adalah dengan tayamum sesuai dengan ayat Al-Quran yang pernah kami sampaikan. Ketika kita ini untuk sholat itu harus dengan berwudu. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 juz 6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Itu yang terdapat di dalam Al-Quran. Ketika kita ini untuk melakukan sholat maka diwajibkan berwudu. Wudu rukunnya kemarin kita bermadzhabkan Syafi'i, yaitu ada 6. Yang tercantum di dalam Al-Quran yaitu ada 4. Dari keduanya itu ijtihad min madzhabi Syafi'i atau dari madzhabnya Syafi'i. Tapi ketika dari rukun-rukun wudu atau wudu itu tidak bisa dilakukan, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Falam tajidu, maka ketika kalian tidak menemukan ma'an, yaitu terhadap air, fatayammamu, maka kalian bertayamumlah, sa'idan tayyiban, yaitu dengan debu yang baik atau debu yang suci. Ketika sudah menemukan debu dengan yang suci itu, yang dilakukan apa ketika tayamum? Kalau kita ini wudu, ketika kita ini wudu,
yaitu 4 anggota yang harus kita basuh. Tapi ketika tayamum kata Allah, famsahu biwujuhikum, yaitu usaplah, kamu usap wujuhikum, wajah kalian, wa aidikum min, dan kedua tangan kalian, yaitu sampai sikut, sama dengan yang namanya wudu. Sehingga ketika tayamum ini yang perlu untuk kita lakukan yaitu fardunya. Tapi sebelum fardu itu nanti juga ada syarat-syaratnya. Tapi sebelum syarat itu, kenapa kok kita ini harus tayamum? Sebab-sebabnya apa? Baru di situ nanti ada yang membatalkan juga, sama halnya dengan wudu. Maka di sini kami akan menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu karangan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Teman-teman mahasantri yang berbahagia, yang pertama yaitu masalah tayamum. Ketika kita membahas tayamum itu, apa yang tadi saya sampaikan, perlu adanya yaitu sebab-sebabnya tayamum. Sebab-sebab tayamum coba dibuka, yaitu halaman 9 dari kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi ikilah fasal. Ini fasal asbabut tayamumi. Asbabut tayamumi itu adalah jamak taksir. Setelah itu at-tayamumi di sini adalah mudhof ilaih, sehingga dibaca kasroh. Kalau asbabunya itu dibaca dumma. Asbabut tayamumi utai biro-biro sebab tayamum iku salasatun. Setelah ada mubtada pasti ada khobar tarkibnya ketika kita ini belajar di dalam pesantren. Salasatun iku salasatun ono telu. Faqdul ma'i suwijine iku orah onone banyu. Wal maradu lan loro utawa sakit. Wal ihtiyaju lan wal ihtiyaju ilaihi lan hajat utawa mbutuhake marang banyu. Li adsi hayawanin krana ngelaki hayawan muhtaramin kang den mulyakaken. Wa ghairul muhtarami utawi hayawan kan ora den mulyakaken iku sitatun ana 6. Tariku sholati suwijine iku wong kang ninggal salat. Wazani lan wong kang zina. Al muhsanu kang muhson. Wal murtadu lan wong kang murtad. Wal kafiruna lan wong kang kafir. Al harbiyu kang bangsa harbi atau mungsuh. Wal kalbu lan asu. Al akur kang ngelak. Wal khinzir lan celeng. Bab yang pertama yaitu tentang masalah asbab-asbabnya tayamum. Fasulun asbabu tayamumi. Fasal sebab-sebabnya tayamum itu salah satu ada 3. Faqdul ma'i, yang pertama tidak adanya air. Yang kedua wal maradu karena sakit. Wal ihtiyaju ilaihi li absi hayawanin muhtaramin ghairul muhtarami, yaitu air itu dibutuhkan untuk minum hayawan atau hewan yang dimuliakan atau dihormati. Dari sini ghairul muhtarami, yang tidak dimuliakan atau tidak
dihormati ini kalau tadi hayawan yang dihormati atau dimuliakan. Dan di sini yang tidak dimuliakan itu ghairul muhtarami sittatun, ada 6. Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat itu tidak dihormati. Wazanil muhson, yaitu orang yang zina muhson. Wal murtadu, orang murtad. Wal kafirul harbi, yaitu orang kafir, yaitu musuh. Wal kalbu, anjing yang galak. Wal khinziru, dan babi. Asbabu tayamum, sebab-sebab tayamum yang 3 itu, yang pertama adalah faqdul ma'i, tidak adanya air. Kalau tidak ada air, maka kita ini boleh untuk melakukan yang namanya tayamum. Makanya sebab-sebabnya itu ada kalanya memang tidak ada air, ada kalanya ada tapi kayak tidak ada. Masalah air seperti itu. Maksudnya apa? Ini bersangkutan yang ada tapi kayak tidak ada, bersangkutan dengan yang nomor 3. Yang nomor 2 tadi yaitu wal marad. Atau yang ketiga yaitu ihtiyaju ila giladi hayawanin muhtaramin. Sebab-sebabnya ini ada 3. Yang pertama, karena kita mencari kemana-mana tidak ada, maka kita ini ketika melakukan sholat wajib dengan tayamum. Mungkin pada waktu itu musim kemarau, apalagi di situ memang desanya itu desa yang di pegunungan, sehingga untuk melakukan wudhu tidak ada air. Mencari kemana-mana, bahkan dalam satu desa itu tidak ada, boleh untuk tayamum. Tapi ada kalanya air itu ada. Bagi siapa? Wal marad, bagi orang yang sakit. Kalau terkena air, orang itu semakin parah. Sehingga kalau semakin parah seperti ini, air bukan menjadi jaminan untuk melakukan bersuci, tapi di sini yang menjadi kebutuhan adalah tayamum. Sebab kalau nanti ketika bersuci itu menggunakan air, semakin parah. Atau dikarenakan ada airnya bukan sakit, tapi karena barod yaitu dingin sekali. Sehingga kalau menggunakan air itu nanti akan menjadikan gemeter atau kedinginan yang sangat-sangat sekali, maka boleh untuk tayamum. Ini karena sebab sakit. Kalau sakit itu memang sudah lumrah, diperbolehkan. Kalau seandainya menyebabkan nanti untuk tambah sakitnya parah. Dan untuk yang bertayamum ini ketika sakit itu gimana? Ketika hadas besar sama. Ketika hadas besar untuk mandinya sama dengan mandi ketika mau wudhu. Ketika tayamum wudhu. Gantinya dari wudhu tadi maksudnya gitu. Nawaitu tayammuma listibahati sholatil mafrudoti lillahi ta'ala. Niatnya sama dengan seperti itu. Atau nawaitul ligusli, itu nawaitu tayammuma, sama niatnya juga sama, tapi tayammuma, nawaitu tayammuma, bukan nawaitul wudu'ah. Itu yang perlu diperhatikan. Tidak adanya air, ada kalanya air itu ada, tapi mau menggunakan ada sebabnya, atau tambah mudorot atau tambah sakit, maka boleh untuk menggunakan. Atau dibutuhkan oleh hayawan, mungkin di situ airnya cuma 1 kaleng, ternyata di situ ada hayawan yang muhtaramin, yaitu yang dimuliakan, seperti kambing, seperti sapi, onta dan sebagainya di situ. Dan di situ memang membutuhkan, seandainya tidak
digunakan untuk meminumkan ke hayawan muhtaramin yang dimuliakan atau dihormati ini akan menjadi mati, maka kita tidak boleh untuk menggunakan air, tapi biarkan air itu diminum oleh hayawan. Atau di sini muhtaramin karena takut, ada kalanya sebab-sebabnya itu takut. Takut karena apa? Mungkin air itu dicari. Dalam satu desa itu ada air tapi satu tempat. Ketika satu tempat itu, satu sumber itu yang setiap hari digunakan untuk orang satu desa, tapi ketika itu air itu dijaga oleh harimau. Harimau yang buas-buas, seandainya orang ke situ nanti oleh harimau itu nanti akan disakiti. Sehingga untuk masuk mengambil air tidak bisa, boleh untuk tayamum karena dalam keadaan bahaya. Begitu juga sebaliknya. Seandainya air itu ada di situ banyak orang-orang jahat, yang mana seandainya di situ seorang perempuan mau masuk di situ, khawatir nanti diapa-apakan oleh orang jahat, waktu sudah mepet mau habis, maka boleh tayamum. Karena darurat. Nah, ini boleh tayamum. Itu sebab-sebabnya. Ghairu muhtarimin sittatun, yaitu yang tidak dimuliakan itu ada 6. Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat tidak wajib dihormati. Wazani, orang wazanil muhson, yaitu orang yang zina muhson. Orang yang zina muhson ini juga tidak dihormati. Yang ketiga yaitu wal murtad, orang murtad. Kalau di zaman Nabi itu orang-orang murtad banyak yang ketahuan. Kalau sekarang orang-orang murtad itu banyak yang nggak ketahuan. Dikarenakan ya banyak, mayoritas khususnya di Indonesia ini kan Islam. Orang-orang yang murtad gak ketahuan mungkin murtad karena apa gitu. Sebentar ya. Yang selanjutnya wal kafiru harbi, yaitu kafir harbi. Apa kafir harbi itu? Kafir harbi itu di sini dijelaskan wal kafiru harbi, yaitu orang kafir yang benar-benar memusuhi Islam. Itu namanya kafir harbi. Kafir harbi ini tidak wajib untuk dihormati. Sekali lagi, kafir harbi itu kafir yang benar-benar memusuhi Islam. Itu namanya kafir harbi. Sedangkan kalau zina muhson, yaitu zina yang sudah atau zina yang dilakukan orang yang sudah memiliki keluarga atau suami. Ini zina muhson, itu orang yang sudah berkeluarga kok berbuat zina, itu namanya zina muhson. Tapi kalau zina yang dilakukan orang sebelum berkeluarga itu namanya ghairu muhson. Nah, ini orang yang melakukan zina muhson tidak wajib, bukan termasuk di sini ghairu muhtaramin, ghairu muhtaramin atau ghairul muhtarami. Orang murtad, orang kafir harbi, orang yang zina muhson, orang meninggalkan sholat. Kalbul ukur, yaitu kan ada anjing yang galak, itu tidak juga dihormati. Wal khinzir, sama babi. Kalau babi itu memang jelas di Al-Quran juga di nas. Daging itu haram, atau kita kena air liurnya juga harus dibasuh dengan 7 basuhan, salah satunya dengan debu. Nah, itu sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya tadi ada kalanya
tidak ada air memang sama sekali, ada kalanya ada air tapi tidak bisa menggunakan karena sebab sakit atau sebab takut atau sebab hayawan yang dimuliakan atau sebab yang lainnya yang memang dibutuhkan untuk tidak bisa meninggalkan dari air itu. Yang selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, fasulun utawi ikala fasal, surutut tayamumi utawi piro-piro syarati tayamum iku asrotun 10. Syaratnya tayamum itu ada 10. Ayakuna suijine iku yento arep ono biturobin kelawan lebu, wa ayakuna lan ono opo akturobu lebu tohiron iku suci, wa alla yakuna lan ora arep ono lebu mustakmal iniku mustakmal, wa alla yukhalitahu lan arep ora nyampur utawa wa alla yukhalitahu lan arep ora nyampuri hu ing lebu daqiqun ing glepung, wa nahwuhu lan sepadani glepung, wa ayyaqsidahu lan arep nyawang ing lebu, wa ayyam sahalan arep ngusap wajahahu ing raine wong, wa yadaihi lan tangan lorone wong, bidharbataini kelawan rong pukulan, wa ayyuzila lan ora ngilangaken an-najasata ing najis awalan ing dalem kawitane, wa ayyajtahida lan arep niti-niti sapa man fil qiblat ing dalem kiblat, wa ayakuna lan yen to arep ana apa atayamuma apa atayamu mutayamum ba'da dukhulil waqti ing dalem sakwise manjingi waktu, wa ayatamu lan yen to arep tayamum sapa man likulli fardin ketuwi saben-saben salat fardu. Syarat-syarat dari tayamum itu yang pertama, syaratnya yaitu dari 10 syarat itu yang pertama ayakuna biturobin, yang pertama dengan menggunakan debu. Ketika kita ini melakukan tayamum, syaratnya tayamum itu tidak digunakan dengan apa itu? Glepung, pasir, tapi menggunakan turab yaitu debu. Sama-sama seperti kayak glepung, kayak debu yaitu glepung, tapi tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Tayamum di sini menggunakan yaitu biturobin, kelawan debu. Kalau tidak menggunakan debu maka tidak boleh. Yang kedua, yang menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum tayamum itu adalah wa ayyakuna turabu tahiron. Debu itu harus suci. Kalau tidak suci maka tidak boleh menggunakan debu itu. Yang pertama, syaratnya harus menggunakan debu. Ketika menggunakan debu, debu itu tahiron harus suci. Yang ketiga, wa alla yakuna mustakmalan, debu itu bukan mustakmal. Maksudnya mustakmal itu sudah digunakan. Maksudnya mustakmal itu gimana? Mustakmal itu ketika nanti kita ini menggunakan, karena ini nanti gini, seret gini, satu pukulan untuk dua wajah, untuk wajah di bidor bata ini, pukulan yang kedua untuk satu tangan saya ini. Maksudnya itu seandainya kita ini mengusapkan gini, terus nanti yang sudah kita usapkan itu nanti jatuh ke tempat pengambilan debu itu, maka itu namanya debu mustakmal. Seandainya kita menggunakan kertas gini, plek gini, terus kita ini membasuhkan di atasnya gini, ini mustakmal.
kalau kejatuhan itu. Tapi kalau nggak kejatuhan nggak ada masalah, yang nempel di sini sudah diusapkan, kita ngambil lagi tidak masalah. Begitu juga seperti ini, seandainya kita ini tayamum, ini nggak boleh dilepas. Ini harus gini, nggak boleh dilepas gini. Kalau dilepas seperti ini menjadi mustakmal, harus diikatkan gini. Sri, ini yang satu di sini nanti. Yang ini nggak boleh disentuh bagi sini. Nanti prakteknya pada waktu nanti Zoom atau Meet itu nanti praktek. Pokok nanti di situ debunya harus suci, bukan mustakmal atau telah kejatuhan dari setelah kita gunakan untuk tayamum itu. Yang selanjutnya wa alla yukhalitahu daqiqun. Debu itu tidak dicampur dengan gelepung atau seperti kayak yang dibuat adonan-adonan roti itu loh, namanya gelepung. Harus yang namanya debu. Debu itu apa? Kalau menurut Imam Syafi'i, debu itu tidak boleh ditembok gitu, harus menggunakan debu walaupun itu cuma 1 sendok. 1 sendok diambilkan debu itu 1 sendok, karena biturab yaitu lemah itu atau apa ya, bumi itu, turabnya itu, debunya itu seret ditaruh di kertas baru nanti diginikan. Walaupun nggak sampai 1 sendok, setengah sendok diratakan dulu. Itu kalau Syafi'i harus dengan itu. Nah, makanya nanti dengan tidak sampai tercampur dengan gelepung. Berarti kita menggunakan gelepung gimana? Tidak boleh. Karena gelepung itu terbuat dari, bukan dari tanah, tapi dari tumbuh-tumbuhan. Bisa ada kalanya dari ketela dan lain sebagainya. Wanahwu atau yang selain itu, pokoknya selain dari tanah itu tidak boleh. Mungkin roti itu sudah hancur menjadi gelepung dan lain sebagainya. Wa ayyaqsidahu, ketika kita ini syaratnya lagi yang nomor selanjutnya dari 10 itu, wa ayyaqsidahu ayyamassaha wajahu, berniat untuk membasuh wajah. Harus ada niat, nanti syaratnya itu nanti yang dibasuh itu adalah wajah. Wa yadaihi, dan kedua tangan bidorbata ini dengan 2 pukulan. Syaratnya itu ketika kita melakukan tayamum, yang dibasuh itu wajah sama kedua tangan. Wajah sama kedua tangan itu syaratnya bidorbata ini 2 pukulan. Tidak boleh nanti satu wajah ini ngambil lagi 1 kali pukulan untuk wajah, 1 kali pukulan untuk mengambil debu itu kedua tangan. Sehingga bidorbata ini dengan 2 pukulan. Untuk tangan 1 kali, untuk wajah juga 1 kali. Atau harus tertib dari wajah dulu baru tangan. Wa ayyuzilan najasata. Wa ayyuzila, dan menghilangkan an-najasata yaitu najis. Sebelumnya kita ini tayamum, syaratnya itu harus dihilangkan dulu najis-najis yang ada di badan kita. Kalau seandainya kita ini setelah istinja, ya istinja itu dibersihkan dulu. Setelah kita ini berak dan sebagainya harus dibersihkan dulu baru tayamum. Kalau seandainya terkena najis tangan kita, dihilangkan dulu najisnya. Awalan ayyajtahida, yaitu ijtihad menentukan kiblat. Kenapa ketika tayamum kalau Ibnu Hajar itu mengatakan harus menentukan kiblat? Maksudnya kenapa ketika wudhu nggak harus menghadap kiblat, tapi kenapa ketika tayamum kok menghadap kiblat? Karena tayamum itu asluhu atau asalnya dibedakan dengan namanya air, itu lebih kuatan air. Sehingga karena ini turab ini maknanya di sini adalah lemah, sehingga harus menghadap kiblat. Sama syarat ketika kita melakukan sholat menghadap kiblat. Tapi ketika wudhu nggak wajib menghadap kiblat. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar itu wajib menghadap kiblat.
Tapi di dalam syarahnya, kasifatus sajak dari syarahnya ini itu tidak wajib menghadap kiblat. Ada yang mengatakan di sini karena khilaf di sini, yaitu menghadap kiblatnya itu ya ayyajtahida fi qiblati, yaitu bersungguh-sungguh ketika mencari air itu, dan di saat melakukan tayamum itu pada waktu sudah masuk waktu sholat, dan waktu sholat itu ketika melakukan sholat wajib menghadap kiblat. Berarti nanti ketika syaratnya sudah terpenuhi, yaitu menghadap kiblat, ini juga ketika melakukan tayamum. Wa ayyakuna tayamum ba'da dukhulil waqti, ketika melakukan tayamum itu sesudah masuk waktu. Ketika kita mau sholat duhur, sudah masuk waktu duhur, maka boleh tayamum. Seandainya kita ini pada waktu jam 10 belum masuk waktu duhur, kita tayamum untuk sholat duhur tidak boleh. Wa at-tayammuma, dan tayamum itu li sholatil fardu, untuk satu sholat fardu. Seandainya orang itu sakit, orang sakit itu sholatnya boleh dijamak dikarenakan uzur yang tidak bisa, sangat sulit sekali untuk bersuci. Mungkin untuk berwudu itu sulit. Ketika sudah berwudu maka boleh nanti dijamak sholatnya. Ketika tayamum kok seperti itu digunakan untuk jamak, setiap sholat itu harus tayamum lagi. Soalnya sholat sama jamak duhur sama asar dilakukan pada waktu jamak taqdim. Jamak taqdim yaitu jamak yang dilakukan di waktu duhur, sholat asarnya. Maka ketika selesai sholat duhur, assalamualaikum warahmatullahi, maka pada waktu itu tayamum lagi. Ketika tayamum digunakan untuk melakukan sholat asar, tapi sholatnya jamak. Loh, terus bagaimana hukumnya ketika jamak itu kan harus disegerakan, harus mualah antara sholat satu sama sholat yang kedua itu harus berkesinambungan. Yang penting di situ nggak sampai lama ketika tayamum itu seperti orang dua sholat sunnah. Kalau lebih dari orang dua sholat sunnah yang biasa itu, maka itu harus mengulang lagi. Tapi kalau lebih dari itu ya nggak ada masalah. Setelah salam langsung tayamum. Tayamum kan cuma sebentar toh. Baru setelah itu sholat asar dijamak dengan sholat duhur. Harus sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu tidak boleh. Kecuali jam 10 tayamum untuk baca Al-Quran boleh karena tidak ada air dan sebagainya, mungkin karena sakit ingin baca Al-Quran boleh. Untuk sholat fardu itu digunakan untuk satu sholat fardu, tapi bisa digunakan untuk sholat sunnah banyak. Kalau sholat sunnah nggak ada masalah, berulang-ulang kali nggak ada masalah. Untuk baca Al-Quran nggak ada masalah. Tapi kalau sholat itu untuk satu sholat fardu. Kalau sholat sunnah nggak ada masalah banyak. Wa ayyat tayammuma likulli fardin, ini yang terakhir. Wa ayyat tayammuma, ketika tayamum likulli fardin, untuk setiap satu sholat fardu. Nah, ini untuk syarat-syaratnya. Selanjutnya, fasulun utawi ikilah fasal furudut tayamumi utai biro-biro farduni tayamum iku khamsatun ono limo. Al awalu utawi kang kawitan iku naqlu turabi ngelelepu. Atsani utawi kang kaping bindu iku anniyatu kudu niat. Atsalisu utawi kang kaping telu iku maskul wajhi iku ngusap rai. Ar-rabi utawi kang nomor papat Ar-rabi utawi kang nomor papat iku mas'uliyataini ngusap tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku at-tartibu tertib bainal mushataini ing dalem antarane ngusap
anggota loro. Anggota loro niku napa? Anggota loro wajah sama tangan. Yes. Farduna tayamum itu ada 5. Fardut tayamum iku khamsatun ada 5. Al-awalu yang pertama naqlut turabi, yaitu memindah debu dari tempat debu itu ke, nah itu memindah, naqlut turabi memindah debu ke tangan, lalu itu nanti ke rai. Itu namanya memindah. Asani utawi yang nomor loro, ketika sudah memindah itu ditempelkan ke, setelah memindah itu ditempelkan, diambil gini ditempelkan ke wajah. Ketika di wajah itu adalah an-niyatu, yaitu niat. Karena niat itu setiap melakukan, kalau mazhabnya Syafi'i itu ketika melakukan anggota yang pertama itu nih niat. Wudu juga sama, ketika melakukan anggota yang pertama wajah juga nih niat. Niat itu letaknya an-niyatu makanuhu, tempatnya itu inda juz'in, yaitu ketika melakukan juz'il awali atau awalu juz'in, atau melakukan anggota yang pertama. Ketika tayamum berarti wajah, ketika wajah itu disertai dengan niat. Asalisu masul wajhi, yang nomor 3 membasuh wajah. Membasuh wajah ini sesuai dengan Al-Quran tadi, yaitu termasuk rukunnya. Itu yang berapa tadi? Ketiga. Setelah naqlut turab yang pertama, setelah itu an-niyat nomor 2, yang ketiga mashul wajhi, yaitu membasuh wajah. Fardunya lagi atau rukunnya lagi ar-rabi'u nomor 4 iku mashul yadaini. Ketika sudah yang namanya basuh wajah, mengambil debu lagi. Debu ini untuk kedua tangan. Satu tangan di sini nanti syaratnya kan gini toh. Plek, setelah plek ini ditempelkan gini, tek. Setelah plek gini nanti digeret seret. Gini. Yang ini untuk yang sini. Seret. Ini nggak boleh terkena, baru yang ini untuk sini. Serit, serit. Gimana kalau punya cincin seperti ini? Cincin seperti ini ketika membasuh muka dengan debu itu nggak ada masalah dipakai. Tapi ketika membasuh tangan ini harus dilepas. Sama dengan gelang-gelang seperti ini harus dilepas ketika tayamum, harus dilepas semuanya. Ketika membasuh kedua tangan, tapi ketika membasuh muka nggak ada masalah. Itu perlu diperhatikan itu ya. Yang terakhir al-khamisu at-tartibu bainal mushataini, yaitu tertib atau urut di antara ngusap atau membasuh kedua anggota, yaitu antara anggota yang sini, anggota wajah sama anggota tangan itu harus urut. Tidak boleh kalau tidak urut. Seumpamanya dari tangan dulu baru wajah. Tidak boleh, harus dari wajah, setelah wajah baru yadaini kedua tangan ilal mirfaqaini sampai sikut. Tertib itu maknanya seperti itu. Sehingga untuk rukunnya itu yang pertama, yaitu rukunnya adalah memindah debu. Yang kedua yaitu niat, harus disertai dengan niat. Niat itu letaknya ketika membasuh wajah. Wajah itu yang ketiga. Yang keempat yaitu membasuh kedua tangan atau ngusap dua tangan. Ngusap wajah kok basuh, kalau basuh kan air. Ngusap tangan sama setelah itu memukul lagi untuk satu pukulan yang terakhir itu untuk kedua tangan. Yang terakhir yaitu tertib. Itu untuk rukun-rukunnya. Apa tadi? Untuk rukunnya tayamum. Nah itu. Yang terakhir, fasulun utawi kala fasal mubtilatu tayamumi utai piro-piro kang batalake tayamum iku salah satu telu. Kalau kita bahas tarkibnya, mubtilatu itu adalah jamak, beberapa artinya beberapa. Mubtilatu itu namanya jamak muannas salim. Di situ jamaknya tingkahnya apa? Tingkah rofa ditandai dengan dumma. Mubtilatu utai piro-piro kang batalake
at-tayammumi al-mubtilatu tayammum utai biro-biro kang batalake tayamum. Kenapa tayamum dibaca kasro? Karena mudhof ilaih. Iku salah satun ono telu ma suwijine iku barang. Ma itu bisa isim mausul, bisa di situ artinya adalah sesuatu. Pokok ma itu sesuatu apapun, itu ma. Nah, di sini afdalal wajhi disilahkan, abtalal wudu, abtala ma abtala suwijine iku perkara kang batalake al wudu'a ing wudu. Waridatu lan murtad wa tawahumul ma'i lan nemuake banyu intayammama li faqdihi lamun tayamum sapa wong li faqdihi krana kesepian banyu. Yang membatalkan tayamum itu bisa batal yang pertama dikarenakan yang pertama itu setiap yang membatalkan dari wudu itu adalah membatalkan juga dalam tayamum. Contoh, kalau wudu kita ini bersentuhan ketika mazhabnya Syafi'i bersentuhan dengan istri bi ghairi halin atau bi ghairi hijabin dengan tanpa hijab, maka ketika bersentuhan itu batal wudunya. Begitu juga ketika tayamum, maka tayamumnya juga batal. Atau keluar dari sabila ini, yaitu dari jalan dua. Ada kalanya dari kubul, ada kalanya dari dubur. Apa yang keluar dari dubur sama kubul itu membatalkan wudu, juga membatalkan tayamum. Kecuali mani, ini tak membatalkan. Tiduran yang pindah tempat, maka ini juga membatalkan wudu, juga membatalkan tayamum. Apa ma abtalul wudu'a? Apa di sini tadi ma abtalal wudu'a? Apa yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, waridatu murtad. Ketika orang itu murtad, mungkin menduakan Allah, maka dia itu batal tayamumnya. Nah, seperti semaput barang itu gimana? Itu kan juga membatalkan wudu, maka juga membatalkan tayamum. Wa tawahumu bismillahirrahmanirrahim wa tawahumul ma'i menemukan air intayammama li faqdihi lamun tayamumi krana kesepen banyu. Menemukan air yang mana ketika menemukan air itu memang awalnya itu tayamumnya itu bukan karena sakit, bukan karena hayawan muhtaromin, atau bukan karena uzur darurah yang lainnya, tapi di sini tayamumnya itu memang tayamumnya karena li faqdihi, ketidakadaan air. Ketika tidak ada air seperti itu, ketika menemukan air, maka wajib untuk tayamumnya diganti dengan wudu. Tayamumnya harus diganti dengan wudu. Nah, sehingga kalau kita ulang lagi dari depan, untuk masalah asbab tayamumi, sebab-sebab tayamum itu ada 3. Faqdul ma'i, yaitu adalah ketidakadaan air, wal maradu lan sakit, dan air itu digunakan untuk hayawan yang dimuliakan. Tidak ada juga yang di sini marad itu air ada dikarenakan karena sakit, maka boleh untuk tayamum. Atau karena dingin dan sebagainya, atau dalam keadaan darurat apa yang saya sampaikan tadi. Yang selanjutnya syurutut tayamumi ada 10. Syarat-syaratnya tayamum itu ada 10. Yang pertama yaitu menggunakan debu. Yang kedua, debu itu harus suci. Yang ketiga, debu itu tidak mustakmal.
Yang keempat, debu itu tidak tercampur dengan tepung atau yang sama dengan tepung itu. Yang selanjutnya, 5, menyengaja atau niat debu itu, syaratnya debu itu diniati untuk membasuh wajah, juga untuk mengusap wajah, dan juga digunakan untuk mengusap kedua tangan. Dengan berapa? Bidarbataini, dengan 2 pukulan. Wa ayyazilan najasati, ketika tayamum itu sudah menghilangkan najis atau dalam keadaan kalau ada najisnya harus dihilangkan dulu baru boleh tayamum. Awalan ayyajtahida fi qiblati, ketika itu harus menghadap kiblat ketika tayamum. Kita kalau berpetokan sama yang kitab ini berarti kita harus menghadap kiblat. Imam Ibnu Hajar itu juga mewajibkan menghadap kiblat, tapi dalam sarahnya Syekh Salim Al-Hadrami itu tidak wajib menghadap kiblat karena dari ijtihad itu teman-teman ini kata-kata sungguh-sungguh itu adalah ketika mencari air itu tidak ada itu boleh untuk tayamum. Itu namanya ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan secara harfiah menghadap kiblat, sama dengan ketika mau sholat itu syaratnya harus menghadap kiblat. Wa ayakuna tayammuma ba'da dukhulil waqti, keberadaan tayamum itu sesudah atau sudah masuk waktu. Wa ayatima likulli fardin, tayamum itu dilakukan setiap melakukan sholat fardu. Satu sholat fardu, kalau sunnah nggak ada masalah apa yang saya terangkan tadi. Furudu tayamumi khamsatun, fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama naqlu turabi, memindah debu. Atsani, yang nomor 2 niat. Yang nomor 3 masul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabiu, yang nomor 4 yaitu masul yadaini, ngusap kedua tangan. Yang nomor 5 yaitu tartib. Fasul mubtilatu sholati, yang membatalkan sholat itu ada 3 perkara. 1 yang perkara membatalkan wudhu, itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua waridatu murtad. Yang nomor terakhir watawahumul ma'i in tayamum li faqdi, menemukan air dalam keadaan tayamum itu, dikarenakan tayamumnya di situ tayamum dikarenakan di situ adalah tayamumnya tayamum ketidakadaan air. Mungkin seperti itu untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan barokah manfaat. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup atau ditanyakan di komentar live ini. Dan untuk praktek-prakteknya nanti ketika kita ini taklim afkar bersama dengan arba'in, nanti kita ini sambil praktek. Mari ada yang tanya nanti ditanyakan juga di situ, karena kita bisa berhadapan melalui Zoom meeting untuk lebih lengkapnya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ihdinas al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.